Ya, silakan Mas Dani. Oke, ya udah karena udah menunjukkan pukul 19.45. Oke, baik saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalin, nama aku Dani Kaventio. Sekarang kelas 12, asal sekolah Man Instan Cendek Serpong. Eh, Alhamdulillah hari ini bisa menjadi tutor ngajar di les kebumian, terutama bagian astronomi ya, yaitu bab paralaks trigonometri, diameter sudut, dan separasi sudut. Aku cepat aja kalau mau biar suaranya lebih jelas. Oke. Nah, oke. Jadi hari ini kita mau belajar tentang paralaks trigonometri, diameter sudut, dan separasi sudut. Nah, bab ini tuh sebenarnya gampang gitu loh. Kalau kata Pak Hakim Malasan, lalu kata Pak Ihsan Ibrahim gitu kan, sewaktu saya pelatnas kebumian sebulan yang lalu, itu katanya sebenarnya bab ini tuh hanya pengaplikasian trigonometri, pelajaran trigonometri dasar yang sudah kita terima waktu kelas 10 semester 2 ke kasus-kasus benda-benda langit di astronomis gitu. Jadi sebenarnya nggak susah, jangan dibawa kayak wah apaan sih ini kayak trigonometri susah gitu. Nggak. Bawa aja santai kayak pelajaran biasa sebenarnya. Oke, lanjut. Nah, pertama review tentang apa itu trigonometri. Jadi di sini ada sebuah segitiga nih ya. Eh, nah, sorry. Misal ada segitiga A, B, C. Nah, udah tahu kan sebenarnya ini tinggal review aja sih. Sin theta. Mungkin yang kelas 11 ya udah harus bisa sih ya. Apalagi yang IPA. Tapi yang kelas 10 mungkin karena mungkin ada yang udah masuk bab ini tapi juga ada yang mungkin belum ya. Karena ini biasanya kalau setauku kalau aku diajarinnya itu bab terakhir. Jadi nggak apa-apa kita belajar juga. Oke, misalkan di sini kelihatan nggak kursorku ini? Halo? Halo Mas, Kursorku terlihat Mas, terlihat. kelihatan nggak? Terlihat. Belum. Oh, terlihat. Oke. Eh, misal di sini ada segitiga A, B, C, lalu ada sudut A, B, C. Nah, itu ada sudut theta. Nah, dengan sudut ini kita bisa menentukan mana sisi depan, mana sisi samping, dan mana sisi miring gitu. Kalau sisi miring udah jelas, pasti yang miring kan, yang bukan yang tegak lurus. Tapi kalau sisi depan dan sisi samping itu ditentukan dari posisi sudutnya ini. Kalau posisinya sudut ini, di sini, di B ini misal, di pojoknya B ini, berarti sisi depannya itu adalah B kecil ini. Berarti depannya, tarik aja ke depan gitu. Kan sudutnya gini nih bentuknya. Dari C ke B ke A. Berarti depannya sini. Nah, gitu. Jadi misal kalau ada sudut di sini, gimana ya? Ini ya, pen. Misal ada sudut di sini, misal ini beta gitu ya. Misal ini apa ya? Theta 2 deh misal. Misal ada theta 2. Nah, kalau menentukan depannya, berarti mana depan, mana samping. Kalau sisi miring jelas ini kan. Tapi kalau nentuin depan dan sampingnya itu berarti kita tarik aja. Oh, kan itu kan berarti A, C, B. Berarti depannya itu ini. Ini bukan samping, ini depan. Kalau seandainya di sini itu theta 2 gitu. Seandainya kalau ada sudut lain gitu. Paham kan? Terusnya ini udah paham sih untuk yang kelas kelas 11. Oke. Oke, lanjut aja ya. Oke, lalu selanjutnya ada cos ya. Misal kalau sudutnya tetap di sini gitu ya. Berarti kan ini depan, ini samping, ini miring. Berarti kalau sin kan depan miring. Berarti depan yang ini B per A. Kan ini sisinya B, ini A. Ya, halo. Ada yang tanya kah? Halo. Halo. Ada yang tanya kah? Ini kok tadi ada yang suaranya? Oh, enggak. Sepertinya bocor Mas, bocor. Oh, oke. Ya udah aku lanjutin. Oke, lalu ada cos. Cos itu samping miring. Samping miring. Nah, samping kan ini C per A. Habis itu
Lalu ada lagi, bentar. Lalu ada tan. Tan itu B per C, berarti depan per miring. Depan per samping, sorry. Depan per samping, itu tan. B per C. Nah, yang sering digunakan nanti di kasus paralaks trigonometri itu si tan. Ini yang paling sering digunakan nanti. B per C. Depan per samping. Tergantung letak sudutnya sih. Kalau di sini ya berarti sini yang jadi depan, sini yang jadi samping gitu ya. Sebenarnya ya udah. Nanti juga biasanya kalau kalian masih kok yang kelas 10 nih baru dapat materi ini di kelas ini misal. Tapi nanti kalau di kelas biasa seharusnya juga dapat lagi, tinggal direview lagi. Oke, lalu hubungannya yang paling sering digunakan itu sin kuadrat theta plus cos kuadrat theta itu sama dengan 1. Oke, lanjut. Lalu ada identitas lain, contohnya cosec theta itu sama dengan sepersin, lalu sec theta sama dengan sepercos theta, lalu cot theta sama dengan sepertan theta. Ya. Nah, ini buat ngafalin aja sih biasanya, demi sami desa. Sin kostan itu urutannya demi sami desa. Depan miring, samping miring, depan samping. Depan miring, samping miring, depan samping. Gitu. Demi sami desa. Ingat. Yang sering digunakan nanti desa, depan samping. Oke, saja lalu lanjutkan ke aturan sinus dan kosinus. Nah, ini juga nanti bakal digunain buat di separasi sudut. Nah, aturan sinus buat yang kelas 11 seharusnya udah bisa ya, tapi yang kelas 10 oke, belajar bareng-bareng. Aturan sinus itu sudut yang menghadap, maksudnya yang dihadapkan tadi itu kayak ada perbandingan khususnya gitu. Misal kayak sin kayak kayak ini sisi A, ada segitiga deh. Ini misalin ada sebuah segitiga, diberikan sebuah segitiga A, B, C. Nah, itu ada sisi A, sisi B, sisi C. Nah, perbandingannya maksudnya itu perbandingan antara sisi dan sudut itu bisa dituliskan sebagai sudut yang menghadap sisi itu sama dengan sudut yang menghadap sisi lainnya, besarnya itu perbandingannya. Misal di sini ada sisi A itu persin A, persin sudut A ini, sudut A itu ini, itu sama dengan B persin sudut B. Jadi yang menghadap itu, yang diperin ini, sisi yang menghadap sama sudut yang dihadapkan itu perbandingannya itu sama gitu. Jadi A, perbandingan panjang A per sin A ini, sin sudut A itu sama dengan panjang sudut B per sin sudut B. Itu sama juga dengan panjang sisi C per sin sudut C. Paham nggak? Jadi gitu perbandingannya. Gampang aja. Pokoknya klik aja, pokoknya klik depan aja gitu. Nah, oh ini C. Nih, ini. Nah, jadi perbandingannya sama. Jadi A per sin sudut A, B per B ini panjang ya, panjang B ini per sin B, C per sin C itu sama. Gitu. Paham nggak? Takutnya aku cepet nih kalau jelasin. Paham. Tapi nggak terlalu digunain sih ini. Biasanya digunainnya di kasus lain. Oke, selanjutnya di aturan kosinus. Nah, ini sebenarnya kayak itu, apa namanya, Pitagoras tapi cuma lebih ada tambahan dikit, gampang ya. Ya. Nah, Pitagorasnya di mana? Nah, di sini A kuadrat. Kalau Pitagoras biasanya ya ada segitiga nih, misal benar ya, ada segitiga, misal A, B, C. Itu pasti kan C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah, susah juga, B kuadrat. Oke. Nah, itu kalau dia siku-siku, misal kalau BA siku-siku. Tapi kalau nggak siku-siku, kalau segitiganya sembarang, itu kalau segitiganya sudutnya nggak ada yang siku-siku, itu berlakunya aturan kosinus. Kalau mau nyari salah satu sisi panjang lainnya, jika diketahui dua sisi yang lainnya panjangnya berapa, dan satu sudut yang menghadap sisi yang akan dicari gitu. Misal sisi A ini misal nggak diketahui nih panjangnya. Nah,
tapi diketahui sisi B dan sisi C gitu. Dan diketahui sudut sudut CAB ini, sudut ini besarnya berapa. Diketahui sudut ini besarnya berapa gitu misal. Misal ada theta nih. Nah, bisa dicari dengan rumusan ini. Yang mau dicari ini, sisi yang mau dicari ini dikuadratin. Jadi A kuadrat, sama aja kayak Pitagoras biasa. Sisi yang dicari itu dikuadratin. Sisi yang dicari dikuadratin. A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Tapi ada ketambahan, yaitu min 2 BC cos ini, cos theta ini. Cos A. Di sini sudut A gitu. Kalau misal mau nyari sudut B, misal sudut B nggak diketahui nih, kok sudut B. Misal si panjang sisi B ini misal nggak diketahui nih, tapi sisi A dan C diketahui, dan besar sudut B ini diketahui. Bisa juga, berarti sisi yang dicari, B kuadrat, itu sama dengan sisi yang lain, kuadrat sisi yang lain dijumlahkan, berarti A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Gitu. Kalau misal mau nyari C, misal mau nyari C tapi data A dan B ini diketahui dan data sudut C ini juga diketahui, juga sama sih caranya gitu. Kayak C kuadrat itu sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Udah gitu aja sih. Jadi sisi yang dicari ini, Pitagoras ini sebenarnya sisi yang dicari kan yang dicari ini sisi miring. Yang ini C kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat. Tapi kan sebenarnya juga sama pakai rumus ini, tapi cuma kan nilai cos 90 kan C ini sebenarnya menghadap sudut ini kan 90. Cos 90 kan 0 kan? Ya makanya kayak nggak ditulisin kayak C kuadrat sebenarnya A kuadrat plus 2 plus B kuadrat min 2AB cos C. Tapi C di sini 90. Cos 90 kan 0 gitu. Jadi makanya bisa ada rumus Pitagoras cuma gini aja. Padahal sebenarnya pakai aturan kosinus. Udah gitu. Ingat tambahannya apa? Min 2 sudut yang diketahui. Min 2 sisi yang diketahui. Sisi yang diketahui gitu. Ya. Cos sudutnya. Sudut yang dibentuk oleh 2 sisi yang diketahui itu. Paham nggak? Aku takutnya kalian nggak connect gitu kepada Dim. Paham? Oke, udah lanjut. Lalu sekarang review. Lalu review sudut. Oke, konversi derajat ke detik busur. Ini gampang sih ya. Anggap aja kayak konversi jam gitu ya. Derajat itu 1 derajat sama dengan 60 detik busur. 1 detik busur sama dengan 1 derajat sama dengan 60 menit busur. 1 menit busur sama dengan 60 detik busur. Lalu berarti 1 derajat sama dengan 3.600 detik busur. Kalian kedengaran suara kenceng gitu nggak? Nggak. Ada sedikit. Ya udah, aku lanjutin. Lalu ini konversi radian ke derajat. Ini di pelajaran trigonometri juga sih nanti. 1 radian itu sama dengan 57,3 derajat. Atau 1 derajat sama dengan 0,0175 radian. Oke, lanjut. Sekarang review. Ya. Selanjutnya ada review satuan astronomis ya. Iya. Biasanya sering digunakan di soal-soal astronomi itu ada angstrom, lalu ada satuan astronomi itu sendiri, lalu ada parsec, ada light year. Nah, di sini ada yang biasanya sering digunakan ya. 1 meter itu sama dengan 10 pangkat 10 angstrom. Jadi kalau ditanya 1 angstrom berapa, berarti 10 pangkat min 10 meter gitu. Lalu ada 1 AU, 1,5 kali 10 pangkat 11 meter. Tapi sebenarnya exactnya 1,49 berapa gitu. Tapi kalau untuk biar gampang diingat, ya udah pakai 1,5 aja nggak apa-apa. Lalu ada 1 parsec itu 206,265 AU. Lalu 1 tahun cahaya atau light year, LY, English-nya gitu, itu sama dengan 3,26 parsec. Oh iya, parsec ini ada kepanjangannya sebenarnya. Nanti aja ketika belajar paralaks kita ungkap apa kepanjangannya. Nah, lanjut. Nah, ini bagan
konversi satuan dalam astronomis biar maksudnya mudah untuk dihafal. Kalau aku biasanya ngafalinnya ini aja gitu, tabel ini aku hafalin. Kalau tipsku, aku sebelum KSNK, KSNP, dan KSN tahun ini, aku ngapalin tabel ini. Udah, ini sangat membantu banget buat kerjain hampir semua soal. Intinya gitu. Kalian hafalin kayak angstrom itu loncat apa kalau mau jadiin ke itu harus diapain gitu. Ini hafalin gitu. Ini udah sangat membantu. Nggak apa sih kalau kalian belum hafal sekarang, oke gitu. Ya udah, yang penting belajar dulu materinya. Untuk masalah konversi satuan astronomi, tapi sebenarnya penting sih kalau untuk mau ke bab selanjutnya. Tapi nggak apa-apa. So apa ya? Sesuai dengan berjalannya waktu pastinya juga lama-lama bisa. Oke, selanjutnya bagian pertama paralaks trigono. Nah, paralaks trigonometri itu nah, paralaks trigonometri itu bisa digunakan untuk mengukur jarak-jarak bintang yang lumayan dekat lah. Lumayan dekat di sini dalam konteks astronomis ya. Sebenarnya kalau dalam satuan kita kayak keseharian kayak meter gitu itu udah jauh banget sih. Tapi cuma kalau dalam konteks astronomis itu masih lumayan dekat. Jarak bintang-bintang yang dekat dapat ditentukan dengan cara paralaks trigonometri. Oke. Lalu misalnya ada matahari, ada bumi, lalu ini orbitnya yang berbentuk elips gitu ya. Lalu panjang sumbu semi mayornya panjang sumbu semi mayornya bumi itu atau jarak bumi ke matahari itu 1,5 kali 10 pangkat 11 meter alias 1 AU. Oke. Lalu misalkan di satu gini. Nah, kalau ingat-ingat aja sih. Pokoknya kalau di paralaks trigonometri itu sorry. Nah, paralaks trigonometri itu letak bintangnya itu selalu di atas matahari. Halo. Halo. Kak, ulang yang pertama kali, Kak. Yang pertama kali yang apa? Yang saya terlambat baru masuk, Kak. Nanti bisa nonton tayangan ulang aja deh ya. Karena ini udah berjalan juga. Lalu mungkin nanti nonton di YouTube aja kalau udah. Yang awal tadi cuma review trigonometri kok. Mungkin bisa nanti nonton di YouTube. Oh ya, Kak. Cuma review pelajaran kelas saja kok tadi. Itu pelajaran matematika wajib. Oke, lanjut ya. Kalau di paralaks trigonometri kebumian yang sederhana, itu bintang selalu dianggap di atasnya matahari gitu. Sebenarnya ada namanya paralaks horizontal, tapi di kebumian itu udah sangat advance. Hitungannya kebumian tuh udah lumayan advance ya itu, paralaks horizontal. Lalu di soal astronomi yang KS dan astronomi asli pun jarang keluar. Jadi aku nggak masukin ke sini, karena itu dari tahun ke tahun kulihat nggak pernah keluar emang. Dan tahunku ini pun nggak ada soal paralaks pun satu pun nggak keluar. Tapi belajar aja. Biasanya KSNK, KSNP ada, tapi KSN pun nggak ada. Oke. Misal di sini ada bintang nih ya. Dan jaraknya misalkan D bintang deh, misalnya D bintang dari matahari. Oke. Lalu, nah ini ada garis. Nah, ada garis dari bumi ke bintang membentuk sudut itu antara bintang, bumi, dan matahari. Ini ada sudut P di sini. Sudut P. Nah, kan bumi pasti berotasi kan, ilustrasinya tadi rotasi gitu. Nah, ini diilustrasikan bulan Januari dan ini diilustrasikan bulan Juli gitu. Nah, kenampakan bintang tuh kayak ibaratnya bintang-bintang latar belakang tuh kayak ada di sini gitu. Dan walaupun ditarik garis lurus itu bakal ngebentuk suatu bidang disebut sebagai elips paralaktik. Abaikan sih, nggak ditanyakan ini. Oke, yang penting rumusnya. Nah, ini yang wajib dipakai. Oke, tadi review trigonometri tadi. Kan tan itu apa kan? Demi, sami, desa. Berarti tan itu desa. Sudutnya kan di sini nih. Berarti kan depannya ini. Depan itu pokoknya depannya yang dihadap ini. Depan, ini kan pasti miring nih. Ini kan pasti sisi miring. Ini depan, ini samping. Makanya tan P sama dengan D
D bumi matahari per D bintang gitu. D depan samping, sisi depan per sisi samping, bener kan? Oke, Iya, benar Kak. oke lanjut. Nah, rumusnya tadi gini, lalu kenapa itu sangat sebenarnya dekat sih, tapi sudut yang dibentuk itu bakal sangat kecil gitu. Kayak hitungannya palingan detik busur gitu ya. Makanya tannya bisa diabaikan gitu. Kalau sudut-sudut tertentu, sudut yang sangat kecil itu tan bisa diabaikan. Jadi tan X itu sama dengan X gitu. Nanti kalau kalian belajar di kelas. Lalu ini kalau P-nya dalam radian. Kalau tan P-nya itu kecil banget gitu. Kalau P-nya itu kecil banget. Nah, karena satu rad itu sama dengan 180 derajat per pi kalau 2,25 detik busur, maka rumusnya bisa jadi gini. Tapi P-nya dalam detik busur nanti. P sama dengan 206,265 D jarak bumi matahari per jarak bintang tadi. Ingat bintangnya selalu di atas matahari ya. Itu Iya Kak. nanti rumusnya kayak gini. P-nya dalam detik busur. Lalu jika D atau karena jarak bumi matahari itu 1 AU, maka rumusnya tinggal gini aja. P sama dengan 206,265 per D bintang. Tapi rumus ini kayak, waduh, jangan terintimidasi sama rumus-rumus ini. Kayak, aduh rumusnya kok banyak banget variannya, kayak COVID aja banyak banget. Nah, jangan kayak gitu, jangan terintimidasi. Iya, kebumian banyak banget materinya. Tapi habisnya aku kasih rumus-rumus yang sering kepake aja di soal-soal. Oke. Nah, smart tips. Parallaks trigonometri. Gunakan rumus ini jika pengamatan di bumi. Karena bidang kita, bidang kebumian, pasti sering pengamatannya itu dilakukan di bumi kan, gitu soalnya. Jadi kalau ngerjain soal parallaks trigonometri, itu PD aja. P sama dengan 1/D. PD aja gitu. P sama dengan 1/D. Udah gitu. P-nya dalam detik busur, D-nya itu dalam parsek. Nah, ngomong-ngomong di soal satuan apa ya, parsek. Parsek itu kepanjangannya parsek. Ini. Parsek itu sama dengan parallax of 1 arc second. Nah, nih. Jadi kepanjangannya parsek itu parallaks dari 1 detik busur gitu. Jadi bener kan kalau dia kan ini bisa aja rumusnya di gini nih. Bisa juga di gini rumusnya. D kalau matematika biasa, sorry. Pakai ini aja deh. Nah, D bintang itu sama dengan 1/P. Bisa kan? Bisa kan? Nah, kalau P-nya itu, P-nya kan satuannya 1 detik. Satuannya kan detik busur kan? D kan parsek. Nah, kalau P-nya itu nilainya 1 detik busur, maka D-nya kan 1 parsek. Bener kan? Berarti definisi parsek di sini. Iya Paham Kak. nggak? Paham nggak? Paham Kak. Oh, sempat nge-lag. Jaringannya nge-lag. Sepertinya Suaraku kalau suara jelas, tapi PPT-nya sepertinya dari awal sudah seperti ini, Bang. Dari awal presentasi udah agak nge-lag dikit. Kayaknya emang jaringan di daerah lokasi masnya agak bermasalah. Bentar. Suaraku jelas, tapi PPT-ku agak nge-lag gitu. Iya, Iya benar sekali. Iya betul. Oh, oke. Ya udah, aku lebih pelan-pelan sekarang. Sorry. Oke. Nah, rumusnya kelihatan nggak PPT-ku ini tapi? Iya. Oke. P itu sama dengan kalau ngerjain ini tipsnya kalau ngerjain soal parallaks. Coba bisa off cam. Oke, ya udah off cam aja ya. Bentar. Iya. Nah, kalau rumusnya itu P sama kalau ngerjain soal parallaks trigonometri itu karena dilakukan di bumi, maka kerjanya itu PD aja. P sama dengan 1/D gitu. Nah, secara praktis
ini kan bisa diubah gini kan, dipindah D-nya, pindah ruas ke sini, P-nya turun gitu. Jadi D bintang sama dengan 1/P, ya kan? Nah, Iya Kak. kalau paralaksnya ini 1 detik busur, maka D-nya itu kan 1 parsek kan? Kan kalau paralaksnya ini 1 detik busur, kan 1/1 sama dengan 1 kan? Iya. Maka D-nya atau jarak bintangnya itu kan 1 parsek. Jadi benar kan Iya. definisi parsek di sini. Gitu. Jadi kalau ada dikasih data nih, paralaksnya segini, dilakukan pengamatannya di bumi, ya udah. Jadi nanti derajatnya itu atau sudutnya tadi jadiin detik busur dulu, baru masukin ke rumus ini. Dan jawabannya itu dalam parsek ya, belum SA, belum light year gitu. Jadi kalau semisal nanti di pilihannya itu selain parsek, berarti kalian harus konversi satuan astronomis lagi. Oke. Udah paham belum dari sini? Kak, coba ulang lagi Kak, lebih jelasnya Kak. Oke, ulang ya. Iya Kak. Ini cara cepatnya untuk ngerjain karena kebumian kalau SNK lumayan banyak soalnya. Jadi kalau kalian ditanya kayak berapa jarak bintang tersebut jika diketahui paralaksnya segini, jika bintang tersebut diamati dari bumi gitu, diketahui paralaksnya berapa gitu, berapa detik busur gitu. Nah, itu bisa dimasukin ke rumus ini. Ingatnya rumus PD karena P sama dengan 1/D gitu. Oh iya Kak. Nah, jadi P besar paralaks besar paralaks. Ini ya sih benar. P-nya itu besar paralaks. Maksudnya ini dalam detik busur ya. Dalam satuan detik busur. Kalau D-nya ini dalam parsek. D ini jarak bintang. D ini jarak bintang. D ini D bintang, jarak bintang dari kita gitu loh. Itu dalam parsek. Kalau P-nya dalam detik busur. Besar paralaks, besar sudut paralaksnya itu dalam detik busur gitu. Ingat aja, P kalau menghadapi kalau menghadapi soal paralaks trigonometri kalau diamati dari bumi, berarti ya P sama dengan 1/D, udah gitu aja. P-nya dalam detik busur, D-nya dalam PC gitu. P detik busur, D-nya parsek. P detik busur, D-nya parsek gitu. D parsek. Karena D jaraknya selalu parsek gitu. Kalau P selalu detik busur gitu. Gampangnya. Oke. Oke Kak. Dasar. Oke. Habis ini masih paralaks lagi ya. Kita lanjut aja. Nah, kalau selain di tempat bumi, maksudnya kayak mamanya diketahui dari planet lain gitu ya. Rumusnya itu ini. Hampir sama sih. Kan tadi P sama dengan 1/D. Ini cuma satunya diganti R gitu. Sebenarnya 1/D itu karena jarak bumi matahari sendiri itu kan 1 AU. Jadi R-nya di sini tuh diganti 1 gitu aja. Kalau dari bumi. Tapi kalau diketahui di tempat lain yang bukan 1 AU, kan bumi matahari 1 AU. Misal kalau dari Mars gitu. Mars kan 1,52 kalau nggak salah. 1,52 AU. Berarti R-nya di sini diganti 1,52 gitu aja. R-nya selalu dalam AU ya. R-nya selalu dalam AU. Karena rumus yang tadi ini sama aja. Ini juga R sebenarnya. Tapi cuma kan jarak bumi matahari kan 1 AU. Udah gitu. Sebenarnya sama aja, cuma ini diganti R. Kalau di tempat lain kan bukan 1 AU, makanya nggak bisa P sama dengan 1/D. Tapi jaraknya pengamat ke matahari itu dalam satuan AU per D. P sama dengan R/D. Kalau selain bumi. Kalau di bumi PD aja, P sama dengan 1/D gitu. Jadi kalau ingat aja, kalau di bumi PD aja, P sama dengan 1/D. Kalau di luar bumi, P sama dengan R/D. R itu jarak dari pengamat ke matahari dalam satuan AU. Nah gitu. Tapi yang lain tetap sama aja. P-nya dalam detik busur, D-nya D bintang atau jarak bintangnya itu dalam parsek. Paham nggak? Paham Kak. Udah gitu aja. Sebenarnya R-nya diganti 1 gitu aja. Kalau di bumi gitu. Kalau nggak di bumi ya berarti R.
R-nya dalam U ya, dalam AU atau SA. Kalau bahasa Indonesia itu SA, Satuan Astronomi. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu AU, Astronomical Unit. Nah, sama aja, AU, SA itu sama aja. Oke. Nah, oke. Sekarang latihan soal. Tapi di sini, oke, yang bareng-bareng aja deh ya, mungkin. Oke. Pen. Yang pertama, yang A dulu. Bintang Alpha Centauri berjarak 4,26 tahun cahaya. Berapakah besar paralaks bintang Alpha Centauri ini jika diamati dari A, bumi, 1 AU? Tadi rumusnya kalau dari bumi gimana? PD aja. Ya, PD aja. P sama dengan 1/D. Tapi P-nya dalam detik busur, D-nya dalam parsek. Ini udah parsek belum? Belum, Mas. Masih tahun cahaya. Nah, 1 parsek itu sama dengan 3,26 ya. 3,26 light year. Berarti kalau 4,26 itu berapa parsek? Ya udah gampang, ini baginya aja. Berapa? Coba bawa kalkulatornya. Kalau nggak ada kalkulator ya pakai kalkulator HP dulu. Berapa? 1,3, Mas. Berapa? 1,3. 1,3. Ya, 1,3. Oke. Ya. Berarti sama dengan, jadi gitu. Kalau di soal lihat dulu satuannya apa, jangan langsung dimasukin. Oh, udah sih datanya tinggal PD aja. Tapi lihat satuannya apa dulu. Oh, satuannya belum parsek. Ubah dulu ke parsek. Oke, gitu. 1,3. Oke, 1,3 parsek. Ya udah, masukin. Salah, dulu caranya. Apa tadi? Ada yang masih bingung kah? Ada sedikit bocor mic tadi, Mas. Gak apa-apa. Udah diamankan. Oke. Jadi rumusnya tadi sama dengan 1/D. P-nya dalam detik busur, D-nya dalam parsek. Jadi P sama dengan, kan D-nya jadi 1,3. Ya udah, berapa ini? 1 dibagi 1,3 berapa? Jadi 0,77. Ya, 0,769, 0,77 boleh lah. Oke, sekarang yang B. Yang B gimana? Kalau selain di bumi tadi rumusnya gimana? Sama dengan? ya, D, Mas. D. Ya. Nya dalam detik busur, D-nya dalam parsek. Nya dalam SA. Oke. SA atau AU sama aja. Oke, di sini udah ada 1,52. D-nya oke 4,26. Oh, itu udah kita konversi ya di sini 1,3. Ya udah, ini 1,3. Ini berapa? Kak, bentar ya, saya mau membalas WA dulu. Oke, yang lain. Yang cuma 1 orang. Enggak apa, jangan takut salah. Kita di sini belajar bareng-bareng kok. Yang lain. Biar sama-sama paham. Biar nanti SNK siap semua gitu. Ada yang menjawab di kolom chat, Bang. Oh, ada yang jawab chat ya? Iya. Oke, siap. Keren. Itu benar, 1,169. Boleh kita tulis 1,17 lah ya. Next. Oh, nih. Detik busur ya satuannya ya. Lupa tulis satuan kalau setelah menjawab. Nah, sekarang aku pengen tes kalian satu soal ini selesain dalam waktu 5 menit. Ini memadukan, kalau kalian ikut kelasnya Kak Iqbal Raka, mungkin kalian bisa jawab. Ini memadukan soal magnitudo dan soal paralaks trigonometri. Oke? Ayo, 5 menit ya. Aku tunggu dari sekarang. Soalnya mana, Kak? Oh, masih belum keluar kah? Belum. Udah loh. Sudah, Bang, sudah. Sudah kan?
ada yang jawab 1,83. Yang lain. Oke. Ya. Bentar. Oke, yang lain. Aku tunggu ya sampai jam 20.25. Oke. Oke. Kak, ada yang jawab lagi tuh, Kak. Ya, kumpulin dulu jawabannya. Berapa, Kak? Enggak, aku kumpulin dulu jawabannya gitu loh. Kelihat dulu jawabannya gimana mereka ini. Oh, udah mau 60 menit ya, gila. Oke, ya udah, aku cepat agak speed run ya. Yang jawab ini 60 menit nih di recordingnya ya. Enggak Mas. Boleh 90 menit kok, maksimal 1,5 jam durasinya. Mulainya kan 9, ini kan recordingnya, tapi recordingnya kok udah 60 menit ya? Udah ngerekam kok. Ya udah deh. Oke. Tadi kan nih, ini kan kalau kalian ikut kelasnya Iqbal Raka mungkin tahu ya. Karena udah diketahui kan paralaksnya segini. Kan ini identifikasi dulu pertanyaannya. Kan pertanyaannya pengennya ini, berapakah selisih magnitudo semu dan magnitudo mutlak bintang ini? Berarti kan sama dengan itu. Yang ditanya apa? M dikurangi M besar. M kecil kurangi M besar. Nah, itu kan rumusnya M kecil kurangi M besar itu sama dengan min 5 min 5 plus 5 log D. D-nya dalam parsec. Nah, kan di sini nggak ada keterangan D tuh, tapi kita dikasih data paralaks. Nah, tadi kan udah belajar. Ya, meskipun nggak disebutin di bumi, kalau nggak disebutin pengamatannya dari mana, itu pasti fix itu dari bumi gitu. Data ini berarti dari bumi. Ya udah, cari aja D-nya. P kan rumus yang lain gitu. Ini rumus lain. P kan sama dengan 1/D. Kan di sini kasih P-nya berapa? Ya udah, D berarti sama dengan 1/P. 1/0,045. Berapa nih? 22,2 ya? Ya. 22,2. Ya. Berarti masukin aja ke sini. Kan udah tahu, ini kan 22,2 kan satuannya parsec. Kan D-nya parsec. Kan? Ya udah, kan yang minta ini apa parsec? Oh ya udah, tinggal masukin aja dong. Ada 30 menit lagi, wow. Padahal masih 2 materi lagi. Oke. Log 22,22. Nanti ketemu seharusnya jawabannya 1,73. Oke. Keren tadi yang udah bisa. Oke, next ya. Oke. Aduh, mungkin kalian bisa coba-coba sendiri ya nanti. Aku
pengen skip materi selanjutnya aja. Latihan soal ini sebenarnya gini. Supernova Candida memiliki paralaks segini jika pada keadaan aslinya. Gini. Ini caranya ya. Kan paralaksnya segini. Kita pasti pengen tahu. Kan ingat kembali definisi 1 AU itu jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam waktu 1 tahun. Jadi misal nih kalau sekarang keadaan di pagi deh, sebenarnya sinar matahari yang tadi kamu lihat tadi pagi itu sebenarnya keadaan matahari 8 menit yang lalu di keadaan asalnya. Di matahari tempatnya itu dari matahari sampai ke bumi itu cahaya tuh butuh waktu 8 menit gitu. Nah, kalau 1 AU, mohon maaf ini siapa ya? Mohon maaf ini siapa ya? Ya udah lanjut aja. Sebenarnya itu butuh waktu kecepatan cahaya itu 300.000 km per second gitu. Nah, sebenarnya jarak itu kayak apa ya? Nunjukin kalau jaraknya dalam AU ya, dalam satu satuan astronomi itu nunjukin kalau dia cahaya itu butuh. Aduh ini siapa sih? Mohon maaf agak ganggu. Oke. Sebentar ya Kak ya. Agak Nggak ganggu ya. Kenapa ini? Karena misal apa ya, satu satuan astronomi. Misal si supernova Candida ini jaraknya 2 satuan astronomi. Misal kalau dia meledaknya pada tahun segini, berarti tahun 1976 di tempat asalnya, berarti kalau sampai di bumi itu butuh waktu 2 tahun. Berarti tambah 2 tahun. 1978. Misal ya, ini misal. Nah, tapi kan di sini dikasih soal. Nah, paralaksnya segini. Berarti kita nanti bisa nentuin dong jaraknya berapa. Kan P sama dengan 1/D. Ketemu udah jaraknya. Jaraknya ini masih dalam parsec. Nah, agar kamu tahu berapa tahun biar sampai ke bumi cahayanya, itu berarti parsec ini jadiin AU nanti. Jadiin satuan astronomi dulu. Ketemu berapa satuan astronomi? Tambahin ke tahunnya. Udah, gitu caranya. Gitu aja sebenarnya. Untuk soal tipe kayak gini. Oke, paham nggak? Nah, cepat ya. Oke, ternyata 2 tahun. Oh, pas. Ini berarti nanti ketemu D-nya berapa gitu. Nanti kalau diubah ke satuan astronomi itu nanti jadi 2 satuan astronomi. Nanti jawabannya segini. Paham nggak? paham Mas. Oke, lanjut ya. Aduh, ini nggak ganggu. Ini gimana cara nge-clear-nya? Oke. Noted ya. Noted, clear. Sebentar ya Mas, lagi nyari Clear. cara buat matiin. Nah, oke, udah. Selanjutnya. Oke, diameter sudut. Nah, sebenarnya aku pengen brainstorming. Nah, dikasih bisa sih ada apa kayak gerhana matahari itu kok bisa ada variasinya sih, kok bisa ada total, ada cincin, ada sebagian tuh gimana gitu. Nah, jawabannya tuh adalah pengaruh jarak dan diameter sudut. Kenapa? Sebenarnya kayak matahari itu hampir statis tempatnya di sana aja. Tapi kalau kalian mungkin ikut kelasnya Kak Iqbal Raka, Kak ini Dafara Malika tentang mekanika benda langit, itu kan ada pengaruh eksentrisitas alias kelonjongan orbit. Nah, itu bisa mengaruhi jarak. Aja pengaruh diameter sudut. Gampangnya diameter sudut tuh gini, nanti habisnya aku jelasin. Nah, ada namanya perbedaan diameter linear dan diameter sudut. Diameter linear tuh gini. Nah, koncam ya, biar gampang ngejelasinnya mungkin. Kalau diameter linear tuh panjang aslinya, panjang sebenarnya dinyatakan meter atau kilometer. Kayak misal ada pulpen nih. Nah, ini diameter linearnya. Dia beneran panjang aslinya gitu ya, panjang kayak gini. Tapi kalau diameter sudut itu dipengaruhi jarak pengamat ke bendanya. Misal ini nih. Kalau di sini aku lihat, oh masih segini nih, lumayan ya kecil lah. Tapi kalau aku deketin lagi, karena aku ngerasa kayak, wah gede banget gitu kan. Kalau aku jauhin kecil. Aku deketin gede gitu kalau aku lihat.
Nah, itu diameter sudut. Misal kayak ini, kayak di gambar nih. Bola nih. Kayak apa, bola apa. Kalau ini misal didekatkan, dipindahin ke sini. Nah, misal nih ya, sorry nggak bisa gambar bagus. Pasti diameter sudutnya berubah, jadi lebih gede. Gitu aja sebenarnya. Diameter sudut itu kenampakan dari kita, kenampakan besar sudut benda gitu. Yang diamati pengamat pada daerah lingkup observasi. Maksudnya sudut yang dibentuk gitu. Kayak kalau makin deket pasti makin besar gitu. Dah, gitu aja sih. Paham nggak konsep sederhananya dulu? Paham kan? Mas. Oke lah, lanjut. Oke, hubungan diameter linear dan diameter sudut. Kita jamin paham. Oke. Hubungan diameter linear dan diameter sudut. Oke, mungkin hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kalau satu keliling langit itu sebenarnya adalah 360 derajat. Nah, tadi udah aku jelasin, kalau seberapa besar sebuah objek tampak dari bumi, itu bergantung pada ukuran sebenarnya dan jaraknya dari bumi. Kalau makin jauh gitu, pasti kelihatan kayak lebih kecil gitu, kecil banget gitu. Tapi kalau deket kayak matahari, sebenarnya matahari itu gede banget. Tadi diberikan data saintifik kalau jari-jari matahari itu sebenarnya lebih besar daripada jari-jari bulan gitu loh. Kan jauh, tapi kan jauh banget jadi kelihatannya kecil banget gitu. Padahal bulan tuh sebenarnya lebih kecil sebenarnya dari matahari. Tapi karena bulan tuh lebih dekat, jadi kelihatannya dia lebih besar gitu. Oke, paham nggak? Aku agak speedrun aja ini. Paham nggak dari apa yang aku jelasin? Paham, Mas. Paham kan? Paham. Oke, lanjut. Diameter sudut. Next, nah ini udah aku bahas tan theta. Nah, kembali lagi pakai trigonometri. Kalau kita bicara tentang jarak, pasti selalu tegak lurus kan terhadap objeknya. Masa iya bilang jarak itu kita belok gitu kan? Nggak mungkin kan, kita bilang jarak kayak jarak Jakarta ke Palembang, pasti sama dicariin jarak terdekatnya gitu kan sama Google Maps, cari yang tegak lurus gitu. Kalau kita bikin proyeksi gitu, pasti dicari yang tegak lurus. Nah, sama aja juga. Kita kalau ngamatin sesuatu di astronomi itu juga pasti diamatinya kayak diusahakan kayak tegak lurus gitu. Nih, misal di sini ada sudutnya. Nah, rumusnya kayak gini. Tan theta, bentar. Theta itu ini. Bentar. Theta itu, bentar aku point. Nah, oke. Theta itu, nah ini. Theta itu sudut ini. Tan theta D alias C diameter per jarak distance. D per D. D besar alias diameter. Ingat ya, D besar itu diameter, D kecil jarak. D besar diameter, D besar ada R-nya. D besar diameter, D kecil jarak. Nah, itu diameter sudut seberapa besar atau kecilnya itu dilihat di kita. Lalu D besar diameter ada R-nya ya, D besar diameter, lalu D kecil distance jarak. Oke, satuannya harus sama tanya, tapi di sini bukan detik busur, tanya dalam derajat. Tanya di sini dalam derajat, D sama D-nya ini, D besar sama D kecilnya satuannya harus sama. Jadi misal kalau mau di sini mau pakai SA, berarti sini harus SA juga. Di sini pakai meter, di sini pakai meter juga. Di sini pakai light year, di sini light year juga gitu. Kalau untuk ini, untuk diameter sudut gitu. Nah, tadi kok bisa ada kayak variasi gerhana gitu. Nah, kalau gerhana matahari total itu kalau di langit kita lihat kayak matahari dan bulan tuh kayak besarnya sama gitu kan. Pasti kayak makanya kayak bulan tuh bisa menutupi seluruhnya permukaan matahari gitu ibaratnya. Kalau kita lihat gitu. Wah, gitu kan. Kayak keren gitu. Kayak semuanya ketutupi, kayak ukurannya hampir sama. Padahal secara jari-jari pun mereka beda gitu loh. Nah, kalau ukurannya dari kita kelihatan sama, berarti artinya apa? Berarti diameter sudutnya keduanya sama. Jadi berlaku rumus ini. Sama sih. Theta benda penutup. Benda penutup itu berarti si bulan sama dengan theta benda tertutup.
Jadi diameter sudutnya mereka berdua itu sama. Udah kayak gini. Berarti D ini benda penutupnya apa tadi? Si bulan per D. Ingat, D besar diameter, berarti diameter bulan per jarak bumi bulan. D besar berarti diameter benda tertutup si matahari, berarti D-nya matahari per jarak bumi matahari. Gitu. Gampang kan? Nah, kalau sebagian, ya udah gampang. Kalau misal kalau sebagian nih, hanya menutupi, misal cuma hanya menutupi 96% gitu dari piringan matahari gitu. Misal gerhana bulan sebagian. Maka berarti yang nutupi ya dikaliin aja ke yang benda tertutup tadi. Yang benda tertutupinya berapa persen aja gitu loh. Kan kalau di sini tertutup 100%. Makanya ya kayak ya udah cuma dikali 100 per 100 kan dikali 1. Ya udah kayak hilang aja gitu. Tapi kan kalau di sini tertutupinya misal hanya 50%, berarti ya masukin aja 50% di sini. 50 per 100 dikali ini. Gitu. Paham nggak? Paham kan? Oke. Ini yang kan mau bahas yang ini atau yang ini? Bentar, yang ini. Kayak latihan gerhana atau latihan yang diameter sudut biasa? Ini sebenarnya udah aku kasih jawabannya semua sih. Ya udah, aku ambil yang agak gampang ya. Kalau yang nanti yang gerhana pasti nanti aku jelasin lagi. Ya udah yang ini deh. Ini udah ada jawabannya. Yang ini aja deh yang agak gampang. Tapi ini agak menjebak juga. Nebula M20 yang dikenal sebagai nebula Trifid mempunyai diameter sudut sebesar 20 menit busur. Menit, ingat, menit busur. Belum derajat, belum detik busur. Jika jarak nebula ini dari bumi 2200 tahun cahaya, berapa di nebula dalam tahun cahaya? Oke, mari kita kerjakan. Oke. Berarti kan, rumusnya tadi kan tan theta sama dengan D besar alias diameter per jarak. Theta-nya dalam derajat. Dalam derajat. Tapi di sini udah derajat belum? Belum kan? Nah, 20 menit busur itu berapa derajat? Kalau 1 derajat itu sama dengan 60 menit busur. Jadi 20 per 3 dong. 20 per 3. 20 per 60 kan? Gitu kan? 20 per 60 gitu kan? Sepertiga. Sepertiga derajat. Benar nggak? Benar, Mas. Benar kan? Tan sepertiga. Nah, tan sepertiga derajat itu berarti sama dengan D-nya. Tapi kan ini disuruhnya dalam tahun cahaya ya. Ya udah berarti gampang. Ini kan udah tahun cahaya. Oh ya udah. Berarti berapakah diameter? Diameter kan ini berarti yang dicari. Jaraknya 2100. Ya udah ini kan berarti D besar sama dengan tan sepertiga derajat dikali 2200. Berapa itu? Itu jawabannya ini seharusnya. Nah. Ya. Seharusnya jawabannya ini. 12,8. Sekitar segini tahun cahaya. Oke. Sekarang tentang Oke. Tentang gerhana matahari. Gerhana matahari sebagian pada tanggal 7 Januari 1901 terjadi, tampak oleh pengamat di bumi hanya. Nah, kalau ngerjain soal kayak gini, perhatiin kata-katanya gitu. Yang di sini tampak oleh pengamat di bumi hanya 1,5% permukaan matahari yang tidak tertutup. Ingat, ini tidak tertutup loh ya, bukan tertutup. Tidak tertutup oleh permukaan bulan. Jika diketahui jari-jari matahari segini dan jari-jari bulan segini, jarak bumi matahari segini, tentukan jarak bumi bulan saat gerhana tersebut terjadi dalam kilometer. Tadi berlakunya kan
theta sama dengan tan X% kali tan yang theta benda penutup tan ya kan, sorry, tan theta sama dengan tan dalam kurung X%. Sorry. Pen aja deh. Nggak terang dikit. Nah, tan X% kali theta benda tertutup. Gitu kan? Ya udah. Berarti kan benda penutupnya kan tadi kan si bulan. D bulan. Berarti X%-nya. Nah, X% ini kan persen yang tertutup kan, bukan persen yang tidak tertutup. Berarti persen yang tertutup berapa? 100%, 5%, 98,5%. Ya kan? Berarti X-nya kan 98,5. D benda tertutupnya kan matahari. Per D matahari. Yang dicari apa? D bulan ya. D kecil bulan. Ya udah, D kecil bulan. D kecil bulan sama dengan diameter bulan dibagi 98,5, sorry. Oke, hapus saja. Coret aja ya. 98,5% dikali D matahari, D besar alias diameter matahari. Jarak matahari dipindah ke atas berarti. Dikali ini berarti dikali D kecil alias jarak bumi matahari. Ini kira-kira. Paham nggak? Tulisanku agak jelek. Tulisanku jelek banget ya. Sorry. Belum terbiasa ini. Paham nggak? Jadi kan rumusnya gini kayak gini tadi. Tan theta benda penutup itu sama dengan tan X%. X% X ini benda ya. X% ini adalah persenan yang tertutup ya. Dikali theta benda tertutup. Benda tertutup di sini adalah matahari. Kan gerhana matahari ini kan. Nah, ya kan? Yang tertutup kan matahari, penutupnya si bulan. Berarti diameter bulan, D besar per D kecil, ingat ya, D besar per D kecil, D besar diameter, ada R-nya. D bulan, diameter bulan per jarak bulan sama dengan 98,5% diameter matahari per jarak bumi matahari. Ya udah, matematika biasa. Ini pindah ke sana biar di atas, oke, berarti ini pindah ke bawah. Jadi 98,5%. Ini di sini. Lalu D matahari alias diameter matahari pindah ke bawah. Lalu ini jarak bumi matahari pindah ke atas. Jadi rumusnya kayak gini nanti. Paham kan? Oke, siap. Gampang kan? Sebenarnya gampang sih. Untuk anak-anak optis seperti kalian saya yakin paham. Nah, seharusnya jawabannya kayak gini. Kalau kalian masukin angka semua ini, seharusnya jawabannya nanti kayak gini. Oke, ntar aku clear ya. Clear all my drawings. Next. Terakhir. Sorry. Sudut separasi. Misalnya, nah ini sudut separasi. Bagian terakhir. Misalkan kita ingin menghitung sudut separasi antara Venus dan matahari. Sudut separasi itu sudut. Nah, kalau diameter, sebenarnya sudut separasi sama ini. Konsepnya sama kayak diameter sudut. Tapi kalau diameter sudut itu, benda sendiri ini, misal ada HP nih ya, itu berarti kan bendanya sendiri. Diameter sudut benda antara pojok atas dan pojok bawah nih ya. Kayak lihat, oh segini. Nah, tapi kalau separasi sudut tuh antara dua benda. Kayak, oh ini misal ada pena nih, ada pulpen sama HP. Nah, separasi sudut tuh sudut pisah kalau aku lihat dari jarak tertentu tuh. Oh, sudutnya antara HP dan pulpen itu segini gitu. Nah, itu sudut separasi. Gampangnya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat
ada matahari sama Venus di sini, sudut separasi ya itu ini. Sudut kelihatan pemisahnya kayak kita lihat, oh, sudut sama matahari, sudut antara matahari dan Venus itu segini gitu. Konsep gampangnya gitu. Oke. Paham enggak gampangnya? Paham kan? Paham. Oke. Lalu kita lanjut dengan aturan kosinus yang tadi yang udah aku tegasin di awal, itu penting, itu diperoleh rumusan kayak gini. EV, bentar lanjut ya. Dua rumusan kayak gini. Nah, bentar. EV itu jarak antara panjang sumbu semi mayor Venus atau jarak Venus ke matahari. EV, habis itu AB, jarak matahari ke bumi. Itu AB. Kan panjang kalau kita nyatain kalau dalam mekanika benda langit itu kalau panjang sumbu semi mayor itu kan A kan, A kecil gitu. Jadi kalau kita bisa misalkan semi mayor Venus itu AV dan semi mayor bumi itu AB gitu. Lalu jarak bumi sama Venus kita misalkan D gitu. Kalau sesuai dengan aturan tadi yang kosinus itu, aturan kosinus itu, sudut yang jarak yang dicari ini, yang dicari itu sama dengan kuadrat sisi lainnya, AB kuadrat plus D kuadrat min 2 AB D cos alfa alias cos sudut separasi gitu. Nah, berarti untuk nyari sudut separasi itu cos alfa sama dengan ya udah. Ini pindah jadi negatif, ini pindah kan jadi positif. Habis itu 2 AB-nya turun. Jadi ketemu rumus ini. Nanti masukin lalu nyari alfanya gimana? Ya udah cos min 1. Cos min 1 ini. Gitu. Nah, lalu sudut separasi terbesar terjadi jika jarak antara dua objek berbeda, satu objek yang sama itu berpotongan tegak lurus. Oke, latihan soal lagi ya. Ini nggak boleh kah waktunya lebih dikit gitu. Ini 1 jam 24 menit lagi buat soal masih banyak. Oke. Jarak bumi matahari 1 AU. 1 soal aja ya. 2 soal palingan kalau maksimal pun. Jika diketahui jarak bumi matahari 1 AU nih. Jarak bumi matahari. Ini matahari misal, ini bumi. 1. Lalu jarak bumi Venus. Venus di sini misalnya. Itu 0,2767 AU. Sudut separasi matahari Venus jika dilihat dari bumi ini 1,811 derajat. Jarak matahari Venus yang ini yang ditanya. Matahari Venus. Ya udah gampang aja. Yang dicari dengan aturan kosinus. Matahari Venus itu sama dengan matahari Venus kuadrat itu sama dengan 1 kuadrat ditambah 2767 kuadrat dikurangi 2 kali 1 kali 0,2767 cos berapa ini? 1,811. Udah ketemu deh. Nanti kan MV kuadrat ini berapa? Nanti diakarin. Udah ketemu. Jawabannya kalau nggak salah berapa ya? Nah, 0,72. Harusnya segini. Oke. Nah, kalau sudut separasi terbesar itu, kalau gimana ya, tentuin benda yang kayak tujuan kayak gimana ya, benda yang sama-sama ada di dua pernyataannya, yang dua diketahui, kayak di sini. Benar, kayak di soal ini. Jupiter matahari 5,2 SA. Pluto matahari 3,8 SA. Halo, siapa lagi nih? Oke. Nah, di sini yang disebutin 2 kali itu siapa? Bukan Jupiter kan? Bukan Pluto kan? Yang diketahui 2 kali. Tapi si matahari. Ya udah, berarti nanti ketemu di matahari. Berarti nanti harus tegak lurus di sini. Kalau sudut separasi maksimum ya. Di sini gambar Jupiter. Ini gambar Pluto. Oke. Jarak matahari Jupiter 5,2. Jarak Pluto matahari 38,8. Nah, untuk sudut separasi maksimum itu bisa di sini sih. Tapi hitung sudut separasi terbesar atau maksimum antara Jupiter dan matahari. Jupiter
Jupiter dan matahari jika dilihat dari Pluto, berarti kamu posisinya dalam sini, berarti sudutnya ambil yang sini, dalam derajat. Ya udah, kan ini segitiga siku-siku. Kenapa harus pakai rumus kosinus kalau bisa lebih gampang? Pakai apa coba? Kalau kamu harus nyari sudut sini. Kan ini, hitung sudut separasi terbesar, sudut pisah antara matahari dan Jupiter, kalau dilihat dari Pluto, berarti sudutnya di sini dong. Pakai apa ya? Kalau ini udah tegak lurus nih, gampang nih. Oke? Kan ada depan, ada samping. Berarti pakai tan. Tan ini berarti tan sudut yang ini itu sama dengan 5,2 per 38,8. Ketemu deh tetanya nanti kalau pakai tan min 1. Jadi nanti tan min 1 dalam kurung 5,2 per 38,8. Gitu. Nah, seharusnya jawabannya segini. Oke. Mungkin latihan soal yang lain bisa eksplorasi sendiri ya. Nih, hampir sama. Aku udah pakai beberapa latihan soal di sini. Eksplorasi sendiri. Kayak hampir sama juga ini. Di sini cuma dicari hitung sudut separasi antara bumi dan ini bukan maksimum ya, tapi yang soal yang ini diketahui nanti kayak bumi, matahari, bumi, Neptunus, matahari, bumi, Neptunus. Ya udah kayak tiga segitiga. Bumi matahari 1, bumi Neptunus 29,3, Neptunus matahari 30. Disuruh nyari hitung sudut separasi antara bumi dan Neptunus jika dilihat dari matahari. Bumi dan Neptunus jika dilihat dari matahari. Oh, berarti sudutnya di sini. Sudut pisah tuh ya berarti kalau semuanya ditanya sudut pisah antara sudut separasi ya antara matahari dan bumi, berarti kamu dilihat dari Venus, dilihat dari Neptunus, berarti di sini. Tapi karena ini disuruhnya dari antara bumi dan Neptunus, dilihat dari matahari, berarti di sini. Sudutnya tuh dilihat dari mananya gitu aja. Ngeletakin sudutnya itu dilihat dari mananya. Sudut separasi antara matahari dan Neptunus dilihat dari bumi, berarti di sini sudutnya. Udah gitu aja. Lalu pakai aturan kosinus lagi untuk nyarinya. Gitu. Ini juga sama sih, ini cuma kayak tadi tegak lurus aja. Kan ini sudut separasi maksimum. Gampang kalau maksimum. Jarak bumi Merkurius. Nah, di sini perhatikan dulu siapa yang disebutin 2 kali. Bumi, matahari, bumi, Merkurius. Oh, bumi. Berarti sini bumi. Berarti sini matahari, sini apa? Sini berarti Merkurius. Matahari. Lalu bumi matahari 1, bumi Merkurius 0,65. Ya udah. Sudut separasi maksimum antara matahari bumi dilihat dari Artinya untuk melihatnya itu Merkurius, berarti sudutnya di Merkurius. Udah gitu aja. Pakai apa lagi? Pakai tan. Tan theta sama dengan 1 per 0,65. 0,65, sorry. 0,65. Nah, udah. Paham nggak? Agak speedrun dikit. Iya, nanti aku kasih kok PPT-nya. Pasti ada sih, PPT-nya wajib dikirim kok ke Google Drive-nya Les. Cek aja. Oke. Paham nggak dari aku yang jelasin ini? Yang udah aku jelasin ini, panjang lebar dan agak speedrun dikit ini. Paham ya? Paham nggak? Oke. Tapi kalau dikit ya yang respon paham, aku takut yang lain nggak paham. Kalau nggak paham, ya gimana ya? Oke, makasih responnya. Oke, untuk menguji kalian beneran paham atau enggak, coba kerjain ini habisnya. Bentar. Susah deh. Nah, oke. Silahkan buka linknya. Nih, aku kasih ya di chat juga. Coba kerjain. 5 soal, 7 menit. Mungkin recordnya bisa stop kalau udah di sini, kalau udah selesai. Oh, oke, Mas. Siap. Oke, mungkin udah penjelasannya segitu aja ya, udah cukup.
Silahkan dikerjakan. Oke, semangat semuanya. Lihat kalian dapat nilai berapa.